Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Setelah menjelaskan tentang 4 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, maka penulis rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalilnya. Dalil dari 4 hal yang wajib dipelajari tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yani surat Al-'Asr. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, qauluhu wad dalil ay 'ala hadhil maratib al-arba'. Perkataan beliau wad dalil maksudnya adalah dalil dari 4 hal yang diwajibkan untuk dipelajari oleh setiap muslim. Qauluhu ta'ala wal 'asr. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama dari surat tersebut yaitu wal 'asr. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surah bil 'asr alladhi huwa ad-dahr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini dengan al-'asr yaitu waktu. Baik, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan penekanan demi penekanan. Ada beberapa penekanan yang disebutkan dalam surat yang ringkas ini. Yang pertama adalah wal 'asr, menyebutkan atau menggunakan sumpah, menggunakan al-qasam. Penekanan dengan sumpah itu banyak sekali di Al-Quran dan banyak sekali di hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersumpah selalu dengan nama Allah. Kita ketika bersumpah harus hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menunjukkan seberapa besar derajat dari makhluk tersebut, seberapa dimuliakan di sisi Allah makhluk tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya seperti ini, wal 'asr. Sumpah menyebutkan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa. Menunjukkan pentingnya waktu, menunjukkan bahwa waktu itu adalah modal besar yang dimiliki oleh seseorang untuk mempersiapkan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi ini penekanan pertama. Sebelum kita masuk kepada tafsir mengenai sumpah tersebut, kita akan sebutkan beberapa penekanan di surat ini. Penekanan pertama adalah dengan bersumpah wal 'asr. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna, menggunakan kata inna, sesungguhnya. Ini penekanan yang kedua. Innal insana. Penekanan yang ketiga adalah al-insan. Al di situ disebut sebagai al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah, yaitu menunjukkan umumnya makna dari kata yang dicakup tersebut. Umumnya makna. Jadi seluruh manusia, sesungguhnya seluruh manusia. Jadi diterjemahkan harusnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia. Tidak hanya manusia, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Jadi ini penekanan yang keberapa? Yang ketiga, al-istighraqiyah. Innal insana lafi khusr. La, ada la di situ, itu disebut sebagai lamut taukid. Penekanan keempat. Penekanan keempat. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar. Kita terjemahkan bisa dengan demikian, ya, ada kata benar-benar, penekanan karena ada lamut taukid di situ. Kemudian penekanan berikutnya nomor berapa berarti sekarang? 5. Fi husrin. Dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ism, menggunakan kata benda. Tidak menggunakan kata kerja. Kalau misalkan mau pakai kata kerja, maka nanti kalimatnya menjadi innal insana la khasira. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar merugi.
khasira fi'il madhi, menunjukkan ini sudah terjadi dan memang sudah terjadi. Ya. Berapa banyak manusia yang sudah merugi sejak zaman dahulu. Nah, tapi di sini kita lihat tidak menggunakan fi'il, menggunakan ism. Dalam ilmu balaghah, ketika sesuatu itu secara sengaja digunakan ism padahal sebenarnya bisa menggunakan fi'il, maka di antara tujuannya adalah untuk menekankan bahwa hal tersebut, makna yang ingin disampaikan tersebut tidak terkait dengan waktu. Karena kalau pakai kata kerja dalam bahasa Arab itu terkait dengan waktu. Fi'il madhi itu waktu lampau, fi'il mudhari itu sekarang dan yang akan datang, fi'il amr itu yang akan datang. Jadi fi'il itu pasti tidak hanya menunjukkan hudutsus syai', terjadinya sesuatu, tapi menunjukkan al-waqt, menunjukkan az-zaman, menunjukkan waktu terjadinya kejadian tersebut. Ketika menggunakan fi'il, maka masih ada konotasi ini terjadi pada waktu tertentu, betul tidak? Tapi kalau menggunakan ism, maka itu tidak lagi tergantung, tidak lagi terkait dengan waktu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fi husrin, benar-benar berada dalam kerugian selamanya, dari dulu sampai sekarang, sampai nanti. Tidak terkait dengan waktu tertentu. Apakah ini waktu lampau, apakah ini sekarang, apakah ini masa mendatang? Tidak ada demikian, tidak ada konotasi demikian. Ya, jadi ini penekanan yang kelima, menggunakan ism, la fi khusrin. Tidak menggunakan fi'il. Seperti misalkan la khasira, pakai fi'il khasira, kata kerja khasira. Tidak demikian. Ayatnya tidak demikian. Innal insana la fi khusrin, pakai ism yaitu khusrin. Khusrun, kerugian. Jadi ada berapa penekanan di sini? 5. Maka di sini kita lihat para ulama menjelaskan ketika seseorang itu hendak menyampaikan makna, kita bicara ketika kita berkomunikasi sehari-hari. Maka ada 3 kemungkinan uslub, 3 kemungkinan metode yang akan kita gunakan ketika kita hendak menyampaikan makna kepada orang lain. Yang pertama adalah ketika orang yang kita ajak bicara itu tidak punya penentangan sama sekali, tidak menentang sama sekali apa yang mau kita sampaikan. Ya, maka kita akan menyampaikan informasi tersebut biasa saja, gak ada penekanan. Seperti kita baru ketemu orang, habis itu dia nanya kepada kita, nama antum siapa? Antum langsung akan mengatakan, sungguh demi Allah nama anak Andi. Ada yang berkata, ada yang menjawab demikian? Tidak ada, betul tidak? Kita akan jawab biasa saja, nama anak Andi. Ya, dia akan percaya saja, betul tidak? Halas, ini komunikasi sehari-hari. Ketika lawan yang kita ajak bicara, kita merasa dia tidak akan mengkritik atau menolak apa yang akan kita ucapkan, kita bicara biasa saja tanpa penekanan. Tapi kalau ini metode pertama, metode kedua, kalau lawan yang kita ajak bicara itu ragu-ragu dengan apa yang mau kita sampaikan, ragu-ragu, maka kita bisa saja memberikan 1 penekanan, 2 penekanan. Ragu-ragu misalkan kawan kita datang kepada kita, kemudian bertanya, antum baru datang dari kampus apa dari rumah? Ragu-ragu. Maka kita bisa memberikan penekanan. Bener, Anda beneran barusan dari rumah. Ada beneran, ya, ada benar-benar, ada 1 penekanan minimal. Ya, jadi ketika lawan bicara kita ragu-ragu, kita akan berikan 1 atau 2 penekanan, sedikit penekanan. Tapi kalau lawan bicara kita menentang apa yang kita bicarakan, dia membantah apa yang kita bicarakan, kira-kira gimana? Pasti kita akan memberikan banyak penekanan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini sampai 5 penekanan disebutkan, berarti kira-kira gimana? Berarti kira-kira kondisi kebanyakan manusia netral-netral saja dengan informasi ini, atau ragu-ragu, atau bahkan menentang. Menentang. Ya, kebanyakan manusia menentang makna yang hendak disampaikan di dalam surat Al-Asr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Banyak yang menentang. Karena banyak manusia yang merasa bahwa untuk meraih kebahagiaan,
tidak perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih kebahagiaan tidak perlu beramal soleh. Untuk meraih kebahagiaan bahkan tidak perlu agama, bahkan tidak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan tertentu, kata mereka. Ya, banyak manusia, mayoritas manusia menentang makna yang hendak disampaikan di dalam surat Al-Asr. Makanya itu hikmahnya. Ini hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penekanan demi penekanan demi penekanan dalam surat yang pendek ini. Berapa ayat? 3 ayat. 2 ayat pertama lebih pendek daripada ayat ketiga, betul tidak? Tapi di 2 ayat pertama 5 penekanan disebutkan. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya makna yang hendak disampaikan di surat Al-Asr. Itu hikmah pertama. Penting sekali karena ditekankan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau informasinya tidak penting, maka kita tidak akan bersumpah sebanyak ini, betul tidak? Misalkan ana baru datang, misalkan sekarang ana baru datang dari rumah misalkan. Habis itu antum mengatakan, ana mengatakan kepada antum, ana baru datang dari rumah. Habis itu antum mengatakan, tidak, antum dari kampus. Ya udahlah, terserah. Ya, ngapain kita bersumpah sampai 5 kali cuma dalam perkara yang sepele, betul tidak? Halas, itu terserah antum mau percaya kayak gimana. Ya, tidak peduli, betul tidak? Nah, tapi kalau masalahnya besar sekali, maka ketika ada orang membantah, kita akan memberikan penekanan demi penekanan demi penekanan. Betul? Baik. Jadi di sini penekanan pertama bersumpah dengan waktu wal asr. Dan itu adalah ad-dahr, wa huwa mahallul hawadits min khairin wa syarrin. Waktu itu adalah tempatnya kejadian, baik itu kebaikan atau keburukan. Baik amalan kebaikan atau amalan keburukan, kita tinggal memilih mau mengisi waktu kita yang mana. Fa aqsama Allahu azza wa jalla bihi ala anna al-insana kullal insan fi khusrin. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa seluruh manusia itu berada dalam kerugian, illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba', kecuali orang yang disifati dengan 4 sifat ini. Yang pertama al-iman, yang kedua al-amalus saleh, yang ketiga wat-tawasi bil haqq, saling menasihati dalam dalam kebenaran atau kebaikan, wat-tawasi bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka di sini al-iman dan amalan soleh, al-iman dan amal soleh, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Bukan berarti iman itu tidak mencakup amalan soleh. Bukan berarti iman itu tidak mencakup amal soleh. Sebagian orang membaca surat ini, terutama Murji'ah, orang yang mengeluarkan amalan dari iman, mereka berdalil diantaranya dengan ayat ini untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa amalan soleh itu tidak termasuk kepada iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Berarti amal soleh nggak masuk iman, kata mereka. Karena kalau sudah masuk, ngapain disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu perkataan mereka. Tampak logis, betul tidak? Tampak logis kalau antum cuma melihat pada satu dalil ini. Tapi kalau kita melihat kepada dalil yang lain, kita akan menyimpulkan bahwa iman itu juga mencakup amalan soleh. Iman itu adalah al-i'tiqadu bil janan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Yaitu keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Itu semuanya adalah iman. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman itu 60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Yang paling terendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu membuang gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Yang tertinggi, cabang tertinggi dari iman, kalimat la ilaha illallah, itu perkataan lisan, betul? Yang terendah, membuang gangguan dari jalan, itu amalan anggota tubuh. Kemudian rasa malu adalah sebagian dari iman, sebagian, salah satu cabang dari keimanan. Di antara dua hal ini, di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah, di antaranya adalah al-haya, rasa malu.
Jadi kita lihat di sini bahwa yang namanya amalan soleh disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk bagian dari iman. Demikian pula ketika wafdu Abdi Qais, yaitu delegasi Abdi Qais itu datang ke Madinah untuk mempelajari ilmu, meminta fatwa atau meminta ilmu kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'." Aku perintahkan kalian dengan 4 hal, aku larang kalian dari 4 hal. Kemudian di antara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah antu'mina billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tadruna mal imanu billah? Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan iman kepada Allah adalah syahadatul la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa an tu'tul khumus minal maghnam. Iman kepada Allah itu adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengerjakan salat, amalan anggota tubuh atau bukan? Bayar zakat, amalan anggota tubuh atau bukan? Nah, kemudian membayar 1/5 dari harta ghanimah. Itu juga amalan anggota tubuh. Jadi Nabi Muhammad SAW di riwayat yang lain disebutkan puasa Ramadan juga. Tentang riwayat yang lain tentang kejadian yang sama. Jadi secara umum Nabi Muhammad SAW menafsirkan iman sebagai rukun Islam. Secara umum yakni sama dengan rukun Islam. Betul? Jadi iman tidak hanya sesuatu yang ada di hati saja. Tidak hanya iman yakni membenarkan, meyakini di hati. Tidak hanya demikian. Tapi perkataan lisan dan amalan anggota tubuh itu termasuk iman. Ya, itu termasuk iman. Kalau seseorang itu mengeluarkan amalan soleh dari iman, maka nanti dia akan mengentengkan perbuatan dosa. Perkataan ini Anda sudah sering jelaskan. Perkataan sebagian orang, sebagian muslimah yang ketika dinasihati untuk pakai hijab, maka perkataannya adalah yang penting hatinya baik. Walaupun tidak berhijab, itu maksudnya. Yang penting hatinya baik, yang penting jilbabin hatinya dulu. Katanya. Ya. Maka kita katakan ini berarti meremehkan amalan anggota tubuh, yaitu menutup aurat, dan ini adalah pengaruh dari keyakinan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya, ini tidak benar. Jadi memasukkan amalan soleh sebagai bagian dari iman itu adalah akidahnya Ahlussunnah. Mengeluarkan amalan soleh dari iman itu bukan akidahnya Ahlussunnah, itu akidahnya Murji'ah. Jadi ayat ini illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ini banyak sekali disebutkan seperti ini di Al-Quran. Yakni walaupun itu sudah disebutkan secara umum sebelumnya, tapi kemudian disebutkan lagi sebagiannya itu dalam rangka untuk menekankan. Bukan berarti yang sebelumnya enggak mencakup yang itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Bukan berarti iman tidak mencakup amalan soleh. Tetapi ini ditekankan, amalan soleh ditekankan. Karena ini saking pentingnya. Ya. Itu mengapa kita sebelum menyimpulkan sesuatu dalam masalah din tidak boleh hanya melihat satu dalil, tapi juga harus melihat kepada dalil-dalil yang lain. Tadi kita sudah sebutkan banyak sekali dalil-dalil yang lain. Ya, di antaranya 2 tadi yang kita sebutkan, sebenarnya banyak sekali yang Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyertakan amalan soleh termasuk bagian dari iman. Baik. Sedikit lagi. Jadi kita lihat di sini al-iman dan amalan soleh. Iman disebutkan di sini, kemudian amalan soleh disebutkan. Itu dalam rangka untuk menekankan amalan soleh. Mengapa kemudian sebagian orang tersebut masih membantah? Yani tidak mungkin masa iman, kalau iman memang sudah mencakup amalan soleh, kalau iman sudah mencakup amalan soleh, mengapa kemudian amalan soleh masih disebutkan? Antum katakan ini untuk menekankan. Menurut kami nggak logis, itu kata mereka. Menurut kami nggak logis. Ya, harusnya yang lebih sesuai dengan balaghah, kata mereka. Kalau itu sudah disebutkan secara umum, nggak perlu lagi disebutkan sebagiannya. Itu tidak efisien, kata mereka. Ya, atau pakai
kalimat-kalimat yang semisal. Kita katakan, kenapa antum heran? Baca lanjutan ayatnya. Gimana ayat lanjutannya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu termasuk amalan soleh atau bukan? Termasuk amalan soleh. Kenapa disebutkan lagi? Halah, selesai. Betul tidak? Syubhat yang mudah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau itu mau membantah, ketika beliau menyebutkan tentang syubhat-syubhat dari orang yang menyimpang, beliau mengatakan bahwa kebanyakan syubhat dari mereka bisa dijawab dengan dalil yang mereka bawakan itu sendiri. Tinggal dibaca secara lengkap dalilnya, nanti jawabannya ada di situ. Mereka mengatakan, ini tidak efisien. Masa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi amalan soleh setelah disebutkan iman sebelumnya? Kalau memang iman mencakup amalan soleh. Kita katakan apa responnya? Coba lanjutkan dikit lagi ayatnya. Sampai selesai coba. Absyir ya Syekh. Lanjutkan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Antum saling menasihati pakai gimana? Pakai hati? Ya, saling menasihati dengan lisan dan juga itu mencakup amalan anggota tubuh. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan tangan, dengan bikin plang, dilarang merokok atau dilarang zina, dilarang apa di sini. Betul tidak? Itu amalan anggota tubuh dan amalan lisan. Jadi disebutkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, disebutkan setelah amalan soleh. Ini justru memperkuat hujahnya Ahlussunnah bahwa ini bukan hal yang aneh di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Sesuatu yang khusus disebutkan setelah sebelumnya sesuatu yang lebih umum disebutkan, ini tujuannya untuk menekankan. Betul tidak? Tujuannya untuk menekankan. Coba seandainya selesai sampai illal ladzina amanu wa amilus sholihat, titik. Kira-kira kita akan fokus memberikan fokus yang lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak? Kurang, betul tidak? Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar termasuk amalan soleh, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ini amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan memberikan fokus yang lebih kepada hal tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.